Hari ini kita mau bahas valuation. Valuation itu menentukan harga wajar. Nah, yang akan kita bahas di pelajaran mata kuliah MK ini ada bonds valuation sama stock valuation. Untuk stock valuation itu nanti dibagi dua lagi, jadi preferred stock valuation sama common stock valuation. Inti dari valuation itu kan menentukan harga wajar. Nah, cara dapetin harga wajarnya gimana? Cara dapetinnya itu dari kita present value dari apa yang kita dapat. Misalnya kalau dari bonds ya berarti kita akan dapat apa aja terus nanti kita present value. Kalau misalnya valuation CS berarti kalau kita investasi di common stock nanti kita akan dapat apa aja terus kita present value. Contohnya nih kalau misalnya kita mau beli handphone. Handphone itu kan pasti kita menilai harga wajarnya dari spek yang kita dapat. Nah, kalau misalnya dari speknya harga wajarnya 2 juta, tapi ternyata di toko handphone dijualnya 3 juta, berarti kan kamu gak bakal mau beli kan, kemahalan. Nah, untuk bond sama stok gitu juga. Kalau misalnya harga wajarnya lebih kecil daripada harga pasar, berarti jangan kamu beli. Berarti harga pasarnya kemahalan. Nah, sekarang kita masuk ke yang bonds valuation. Untuk bonds valuation itu kan kita mau menilai harga wajar dari obligasi. Karakteristik obligasi itu dia punya nilai nominal atau nilai jatuh tempo, terus dia ada kupon. Kupon itu sama kayak bunganya obligasi. Terus ada umurnya. Terus obligasi itu bisa diperjualbelikan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu investasi di bonds, kamu akan dapetin kupon sama pelunasan nilai nominal obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Nah, kalau kamu beli obligasi, ibaratnya kan kamu ngutangin orang yang jual obligasi. Jadi, selama periode utang itu, orang yang ngutang ke kamu akan bayar bunga dan pada saat utangnya jatuh tempo akan bayar pokok utangnya. Nah, seperti itu sih. Terus kita lihat jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang akan kita pelajari ada 3. Ada perpetual bonds, zero coupon, sama common bonds. Jenis obligasi ini dibedain dari umur sama kupon. Kita lihat yang pertama. Kalau misalnya perpetual bonds, itu kita nggak tahu kapan obligasi ini jatuh tempo. Tapi setiap periodenya kita tahu kupon yang harus dibayar sama dia itu berapa. Jadi kalau misalnya saya bikin timeline-nya, dari apa yang kita dapat, misalnya timeline-nya berarti dari 0 sampai tak hingga. Kenapa sampai tak terhingga? Karena dia nggak ada umur. Jadi kita nggak tahu kapan dia bakalan bayar pokok utangnya. Cuma yang kita tahu dari perpetual bonds itu, di setiap periode kita akan dapat bunga interest sampai jangka waktu tak terhingga. Nah, untuk kita nilai harga wajarnya, berarti apa yang kita dapat harus kita present value. Total dari present value-nya ini itu disebutnya V0. Nah, V0 itu adalah harga wajar. Interest di sini adalah bunga yang didapat. Interest itu satuannya harus dalam mata uang, dolar atau rupiah, pokoknya dalam mata uang. Kalau misalnya interestnya belum dikasih tahu dalam mata uang, tapi dikasih tahu dalam persen kupon, berarti untuk dapetin dalam mata uang, persen kuponnya harus dikali sama MV. MV itu apa? MV itu adalah maturity value atau nilai nominal obligasinya. Ya. Jadi interest itu persen kupon dikali MV. Nah, terus untuk dapetin V0-nya, persen kupon dikali MV dibagi K. K itu adalah tingkat pengembalian obligasi. Jadi kalau kamu mau mempresent value kan sesuatu yang nilainya sama sampai jangka waktu tak terhingga, itu tinggal dibagi sama K-nya. Ya, jadi untuk perpetual bonds rumusnya tinggal interest dibagi K. Nah, terus untuk yang zero coupon, namanya juga zero coupon berarti kuponnya nggak ada, tapi umurnya ada. Jadi kalau misalnya zero coupon bonds,
Kalau saya punya timeline-nya 0 sampai 4, berarti kan umur obligasinya 4 tahun nih. Di setiap tahunnya saya nggak dibayar bunga, tapi saya tahu di tahun keempat nanti dia bakalan bayar utangnya. Nah, jadi kalau kita mau ngitung harga wajar dari zero coupon bonds, apa yang kita dapat sebesar MV di akhir umur obligasi di tahun keempat ini, kita present value. Kalau misalnya MV di present value itu berarti rumusnya kayak present value biasa. MV dikali PVIF. Atau MV-nya itu dikali 1 per 1 plus K pangkat N. Ya, 1 per 1 plus K pangkat N-nya ini bisa kalian lihat di tabel, atau kalau persen sama N yang nggak ada, berarti mau nggak mau hitung manual pakai kalkulator. Jenis obligasi yang terakhir, common bonds. Common itu kan umum. Umumnya obligasi punya umur sama punya kupon. Jadi kalau misalnya saya punya obligasi umur 4 tahun, di tahun 1, 2, 3, dan 4, saya pasti dapat bunga sebesar interest. Terus di tahun keempat, selain saya dapat interest, saya pasti dibayar pokok utangnya. Nah, untuk interestnya ini kan jumlahnya sama semua nih. Berarti ini adalah annuity. Makanya untuk rumus V0-nya itu interest dikali PVIFA. Nah, terus ini kan ada MV juga nih di tahun keempat. Berarti sama kayak si zero coupon bonds. Ditambahin MV dikali PVIF. Ya, jadi pertama kali kalau kalian dapat soal bonds valuation, kalian harus tentuin dulu dia termasuk perpetual, zero coupon, atau common. Ya, sekarang kita lanjut ke rumus yield to maturity. Yield to maturity itu apa sih? Keuntungan sampai jatuh tempo. Jadi kalau misalnya obligasinya umurnya 4 tahun, kalau kamu nggak jual-jual obligasinya dari awal sampai akhir, total keuntungan yang kamu dapat itu berapa sih? Nah, itu kita hitungnya pakai yield to maturity. Rumusnya interest ditambah MV min MP bagi N dibagi lagi MV plus MP bagi 2. Kalau misalnya kita mau tahu beli atau enggak, biasanya YTM ini kita bandingin dengan K. K itu tadi adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Ya. Jadi rumusnya cuma ada 4. Untuk perpetual bond, zero coupon, common bond, sama YTM ini. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Latihan soalnya kita lihat yang soal 2 dulu. Di modul ada soal 2 itu ada 3 obligasi. Jadi untuk soal lengkapnya baca di modul, untuk di sini soalnya cuma saya singkat-singkat ya, biar tahu diketahuinya aja. Untuk obligasi yang pertama, ada obligasi Liverpool, nominal per lembarnya itu 10 juta. Nominal obligasi itu adalah MV. Jadi MV-nya 10 juta. Terus masa jatuh temponya 5 tahun, berarti N-nya 5 tahun. Obligasi ini akan memberikan kupon 12% per tahun. Berarti persen kuponnya 12% dan akan dibayar tiap semester. Karena dia dibayarnya tiap semester, berarti N-nya di sini sama persen kuponnya di sini harus diubah ke dalam semester. Nah, terus harga obligasinya, harga pasarnya 9 juta, berarti MP-nya 9 juta. Nah, terus di bagian bawah soal ada tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 14% per tahun. Nah, berarti tingkat pengembalian itu adalah K. Kalau misalnya N sama kuponnya dibayar per semester, berarti K-nya ini juga harus diubah per semester. Nah, kita lihat, karena dia ada umur, ada kupon, berarti ini adalah common bonds. Untuk common bonds, berarti rumusnya tinggal interest dikali PVIFA ditambah MV kali PVIF. Persen kuponnya masukin 6% karena 12 dibagi 2. MV-nya 10 juta dikali PVIFA-nya 1 min 1 per 1 plus 7% pangkat 10. Dibagi lagi 7%. 7%-nya ini dari 14% bagi 2. N-nya 10 dari 5 tahun kali 2. Terus ditambah MV-nya 10 juta dikali 1 per 1 plus
7% pangkat 10. Nah, hasil PVIFA sama PVIF boleh kalian lihat di tabel. Ya, ketemu hasilnya 7,02 sama 0,5083. Nah, setelah kalian hitung nih, V0-nya ketemu 9,297,160. Harga pasarnya 9 juta. Berarti harga wajarnya lebih besar daripada ini salah tandanya. Harga pasarnya lebih kecil daripada harga wajar. Harga wajarnya lebih mahal nih. Berarti kamu kan ngeluarin uangnya 9 juta. Tapi dapat barangnya seharga 9,2 juta. Berarti kamu beli. Ya. Karena harga wajarnya lebih besar daripada harga pasar. Berarti kamu untung. Dapat barang yang lebih mahal. Nah, sekarang kita lihat obligasi yang kedua. Obligasi Madrid nominalnya 12 juta. Berarti MV-nya 12 juta. Masa jatuh temponya 4 tahun. Berarti N-nya 4 tahun. Obligasi ini nggak memberikan kupon. Berarti pasti ini adalah zero coupon bonds. Terus harga pasarnya 7.500.000. Berarti MP-nya 7.500.000. Nah, kalau zero coupon bonds berarti tinggal masukin ke rumus MV dikali 1 per 1 plus K pangkat N. K-nya sama kayak soal A, 14%, N-nya 4 tahun. Ketemu V0-nya 7.105.200. Sedangkan harga pasarnya 7,5 juta. Berarti kan harga pasarnya lebih mahal. Jadi kamu tidak beli. Untuk soal 2 yang C, ada obligasi Juve dengan nominal 12 juta. 12 juta itu berarti MV-nya, terus kuponnya 10%. Dibayar tiap tahun. Namun obligasi ini tidak memiliki masa jatuh tempo. Berarti N-nya nggak ada. Kalau N-nya nggak ada, itu udah pasti perpetual bonds. Obligasi ini dijual 8,8 juta, berarti itu MP-nya. Nah, kalau perpetual berarti tinggal interest dibagi K. Interestnya kan kita belum dikasih tahu dalam bentuk mata uang. Jadi kita cuma dikasih tahu persen kuponnya 10%. Makanya untuk dapatin interest, kita harus hitung dari persen kupon dikali MV. Persen kuponnya 10% dikali MV-nya 12 juta dibagi K-nya 14%. Ketemu harga wajarnya 8.571.428. Dibandingin sama harga pasarnya 8,8 juta. Berarti kan V0-nya lebih kecil dari MP. Kalau V0-nya lebih kecil berarti kita nggak beli. Nah, itu untuk soal 2. Jadi di soal 2 kita bisa bedain mana yang zero coupon, mana yang perpetual, sama mana yang common. Nah, untuk soal 1 kita mau coba hitung YTM. Nah, untuk soal 1, PT Warren memberikan obligasi dengan face value 190 juta. Berarti face value itu sama kayak maturity value. Maturity value-nya 190 juta, terus maturity date-nya 6 tahun, berarti N-nya 6 tahun. Kuponnya 8,5%. Terus kuponnya akan dibayarkan setiap semester. Berarti N persen kupon sama K-nya diubah ke semester. Terus harga pasarnya 170 juta. Berarti MP-nya 170 juta. Nah, itu YTM-nya. Nah, untuk yang hitung V0, hitungnya sama kayak tadi ya. Kita lihat yang hitung YTM-nya aja. Nah, rumus YTM kan interest ditambah MV min MP bagi N. Dibagi lagi MV plus MP bagi 2. Interest itu dapatnya dari persen kupon kali MV. Persen kuponnya 4,45%, MV-nya 190 juta. Ketemu 8,455 ya. Nah, ketemu 8,455 ditambah 190 min 170 dibagi 12 semester. Karena tadi periodenya semesteran. Terus dibagi lagi 190 juta ditambah 170 juta bagi 2. Ketemu hasilnya 0,0568. Atau ini beda pembulatan deh pasti. Karena
tadi saya ngitungnya pakai 8.550 ya. Terus nanti setelah kamu hitung hasilnya kamu bandingin dengan K. YTM-nya lebih kecil daripada K, jadi kesimpulannya tidak beli. Kalau misalnya dari YTM kita tidak beli, pasti dari V0 juga nggak beli. Kalau misalnya dari YTM beli, dari V0 tidak beli, berarti salah satu ada yang salah hitung. Ya. Itu untuk soal 1. Nah, terakhir soal 3. Soal 3 itu ada 2 obligasi, Miki sama Mini. Untuk yang Miki dulu, dia akan menerima kupon 100, terus maturity date-nya 8 tahun. Par value-nya itu 1000. Par value itu berarti MV 1000. Terus yield yang diharapkan itu berarti K 15%. Harga yang harga pasarnya 765, berarti MP-nya 765. Ditanya harga wajarnya, terus mau beli atau enggak. Karena dia ada interest, ada umur, berarti ini adalah common bonds. Berarti kalau common bonds tinggal interest dikali PVIFA ditambah MV kali PVIF. Interestnya 100. Kenapa interestnya langsung masukin 100? Karena 100 ini udah dalam bentuk mata uang. Kalau tadi untuk soal 1 dan 2, interestnya kan dikasih taunya dalam bentuk persen kupon. Jadi makanya harus dikali MV lagi. Nah, kalau soal ini interestnya udah langsung dalam bentuk mata uang. Jadi tinggal interest dikali PVIFA. Terus ditambah MV-nya 1000 dikali PVIF. Ketemu hasil V0-nya 775,63. Harga pasarnya 765. Berarti harga V0-nya lebih besar daripada harga pasar. Kesimpulannya dibeli.